Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bos, halo juragan, dulur-dulur tukang, sobat bangunan dimanapun kalian berada, di seluruh penjuru negeriku Indonesia tercinta, saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu, sukses selalu, dan tentunya tidak kekurangan sesuatu apapun. Pernah nggak kalian ngerasain kerja sendirian di dak atap lantai 3? Matahari di atas kepala, adukan masih di ember, dan semua orang entah kemana. Ya inilah saya, tukang serba bisa, serba sendiri. Tapi walaupun sendirian, hasil tetap harus rapi. Karena rapi itu harga diri tukang, teman-teman. Jangan sampai kalah sama sinar matahari. Oke ya teman-teman, sebelum saya lanjut, boleh kalian siapkan dulu kopi dan rokok kalian. Dan boleh juga tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Jadi ceritanya hari ini saya lagi plester tanggul keliling di dak atap lantai 3. Bukan kerja bareng tim, bukan berdua, tapi bener-bener sendirian. Dari mulai ngeret aduk, naik turunin ember, sampai nempelin aduk ke tembok. Semua saya kerjain, kalau kata orang sih, tukang rasa Avenger. Karena semua karakter ada di satu badan. Tapi ya gitu, kerja sendirian tuh ada plus minusnya. Plusnya nggak ada yang bawel, minusnya nggak ada yang bantu. Jadi harus pinter atur tenaga biar nggak tumbang di tengah jalan. Pertama, urusan ngaduk-adukan biasanya kalau ada kawan, satu ngaduk, satu ngelempar ember ke atas. Nah ini, ya saya juga ada yang ngaduk, saya juga ada yang lempar ember. Kira-kira kayak olahraga kardio, fitness, sama yoga digabung jadi satu. Bedanya, keringatnya bukan cuma netes, tapi ngalir kayak hujan deras. Ada yang bilang, kerja sendirian mah capek, mending nunggu kawan. Lah, kalau nunggunya kelamaan, kapan jadinya? Jadi prinsip saya, biarpun sendirian, jangan manja. Kerja aja, toh hasil nggak pernah bohong. Nah, setelah adukan siap, langsung gas blaster. Tekniknya sama aja kayak biasanya, lempar aduk, ratain, terus garuk biar halus. Bedanya di lantai 3 ini panasnya ampun-ampunan. Matahari udah kayak spotlight konser, tapi saya nggak ada backing vokal. Nggak ada penonton, cuma ada burung yang lewat sama suara ayam tetangga jauh. Tapi di sini saya belajar satu hal. Kalau kerja sendirian, fokusnya lebih dapet. Nggak ada ngobrol ngalor ngidul. Jadi tangan lebih rajin. Jokesnya gini teman-teman. Tangan kanan nempel plester, tangan kiri nahan lapar, kepala nahan panas, hati nahan rindu. Kalau ada yang bilang kerja sendirian itu nggak mungkin rapi, salah besar. Karena kerapihan itu bukan soal rame atau enggak, tapi soal niat dan tanggung jawab. Biar kata badan pegel, biar kata matahari nyelekit, hasil kerja tetap harus bikin puas. Ingat, tembok boleh panas, tapi hati tukang harus adem. Oh yes. Kadang suka kepikiran, kenapa ya kalau kerja sendirian tuh suka ada momen halu. Saya pernah tuh lagi ngeratain adukan sambil ngomong sendiri.
Woi coy, geserin ember dong. Sadar-sadar, ternyata nggak ada orang. Jadi ya tetap saya juga yang geser. Mungkin teman-teman juga pernah gitu ya, lagi kerja sendirian di rumah, terus kayak ngomong sama tembok. Tenang aja, itu bukan gila. Itu cuma tukang mode survival. Saya punya tips nih kalau kerja sendirian. Satu, jangan langsung kebut. Bagi tenaga kayak main game, ada bar stamina. Jangan sampai merah semua. Dua, air minum jangan jauh. Di atas panas begini, air minum lebih berharga dari kopi saset. Tiga, fokus di target kecil. Jangan mikir, wah masih keliling segini luasnya. Tapi mikir oke, satu sisi kelar dulu. Nah, kalau udah jadi satu sisi, biasanya semangat naik lagi. Pokoknya gitu, kerja sendirian itu kayak main level game. Satu-satu, lama-lama tamat juga. Kadang orang nanya, Bang, kerja sendiri nggak capek? Ya jelas capek, tapi capek itu beda sama nyerah. Capek bisa hilang kalau udah selesai, tapi nyerah nggak ada dalam kamus tukang. Makanya, kalau tembok ini bisa ngomong, mungkin dia bilang, Bang, udahlah turun dulu istirahat. Tapi saya jawab, nggak bisa bro. Deadline nggak bisa nego. Dan akhirnya setelah keringat kayak mandi kedua, adukan habis entah berapa ember, plester keliling tanggul ini kelar juga. Rapih, padat, dan lurus. Semua orang mungkin nggak tahu prosesnya kayak apa, tapi begitu mereka lihat hasilnya, mereka bakal bilang, wih, rapi banget. Itu dia kepuasan tukang, hasil kerja nggak bohong. Pesan buat kalian yang lagi nonton, apapun kerjaanmu, mau sendirian atau rame-rame, jangan pernah kendor. Kalau kita serius, hasilnya pasti bikin bangga. Dan ingat, kalau hidup lagi berat, anggap aja kayak ngaduk-adukan. Campur capek sama keringat, aduk terus sampai rata. Lama-lama jadi kokoh juga. Sip, saya lanjut istirahat dulu. Besok mungkin masih ada kerjaan lagi. Oke ya teman-teman, jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di proyek berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.